Shalom sahabat Remnan, tema renungan kita hari ini ialah Teologia Berdoa. Saya hendak membahas mengapa kita berdoa, namun untuk menjadi rujukan atau titik berangkat kita, mari kita baca 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saya bacakan sekali lagi, 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Dalam surat Paulus kepada Timotius, hal utama yang Paulus inginkan untuk Timotius lakukan adalah berdoa. Artinya, kita bisa mengenal satu hal. Ini bukan masalah urutan, ini adalah masalah prioritas. Apa yang menjadi prioritas dalam sebuah gereja bagi Paulus? Yaitu berdoa. Bagaimana dengan sahabat Remnan hari ini? Apakah hari ini doa syafaat menjadi satu prioritas dalam gereja? Kalau hari ini kita mencari gereja, baik tempat ini atau tempat lain, kita akan mencari gereja yang kriterianya seperti apa? Kita tahu ada orang Kristen yang mementingkan gaya ibadah, yang ada sekolah minggu, atau yang sedikit agak rohani, atau misalnya saya mau gereja yang firman Tuhannya kuat, sepertinya sangat mulia dan kelihatannya reform. Tetapi apakah ada dari antara kita yang seperti Paulus, yang ketika kita mencari gereja, kita berkata, saya mencari gereja yang menekankan kehidupan doa yang kuat? Apakah ada dari saudara Remnan yang seperti itu? Inilah yang Paulus katakan, Timotius, nasihatku yang paling utama yang harus kamu lakukan, yang kalau misalnya hal-hal lain kamu kesulitan, sehingga kamu harus kompromi satu atau dua hal, kamu jangan kompromi yang satu ini. Inilah yang terutama, berdoa. Biarlah ada satu doa dalam gereja ini. Tetapi coba kita lihat dalam seluruh Alkitab. Mulai dari perjanjian lama, apa yang perjanjian lama katakan mengenai doa? Seluruh perjanjian lama itu pada dasarnya mengulang-ulang satu pola yang sama. Polanya adalah umat Allah itu berdosa, umat Allah itu kompromi, umat Allah itu berulang kali jatuh ke dalam satu periode kemandekan rohani. Biasanya penyembahan berhala atau mereka kompromi terhadap budaya-budaya sekitarnya dan lain sebagainya. Intinya mereka menyeleweng dan setelah itu ada pembalikan arah, ada satu revival, ada pemimpin baru yang dibangkitkan, ada pembaharuan, dan seringkali mereka memakai pembaharuan covenant di hadapan Tuhan. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan revival ini, ada yang terjadi di dalam kebaktian raya seperti pembaharuan covenant di zaman Ezra dan Nehemia. Ada pemimpinnya yaitu Ezra dan Nehemia, seorang imam, lalu seluruh rakyat berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang revival dulu, baru Tuhan memberikan pemimpin seperti dalam Hakim-Hakim. Jadi ada banyak macam. Yang menarik adalah meskipun banyak perbedaan, tapi ada satu unsur yang menyatukan cerita ini, yaitu umat Allah berseru, berteriak kepada Tuhan, lalu bangsa itu kembali kepada Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru juga ada revival, yaitu pada saat Pentakosta, penuh dengan Roh Kudus. Disinilah berkali-kali muncul revival, seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dalam cerita ini mereka bukan orang-orang yang belum percaya, bukan orang-orang yang belum menerima Roh Kudus. Justru mereka adalah rasul-rasul yang sudah menerima Roh Kudus. Secara dasarnya mereka mengerjakan revival, tetapi dikatakan kembali mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu dalam Kisah Para Rasul 7, ini revival yang menarik, karena ini terjadi hanya pada satu orang, yaitu Stefanus. Dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus, melihat anak Allah di sebelah Allah Bapa. Lalu dia berdoa. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 10, ketika Cornelius dan seisi rumahnya menerima Roh Kudus, ini ketika orang yang belum menerima Roh Kudus sekarang. Jadi beragam. Kita tahu bahwa Pentakosta itu penuh dengan tanda-tanda, lidah-lidah api, tiupan angin keras, bahasa lidah, mujizat, dan lain sebagainya.
Semuanya ada di situ. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 4, apakah ada mujizat seperti lidah-lidah api dan lain sebagainya? Justru tidak ada. Yang ada adalah mereka berdoa. Pada saat Stefanus tidak ada juga khotbah, dia dilempari batu, lalu dia berdoa. Lalu di dalam kisah Cornelius, mengapa ada pembaruan? Karena Cornelius adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ini menarik. Coba kita melihat doanya Nehemia 1 ayat 5-11. Ini salah satu yang mengobarkan revival. Apakah kita sudah melihat bedanya dengan doa kita? Ketika kita berdoa, kita mulai dengan ayat 11. Kita mulai dengan petisi. Kita mulai dengan permintaan. Lalu kita mengisi doa kita di tengah-tengah dengan ayat 11. Lalu kita mengakhiri doa kita dengan ayat 11, yaitu petisi dan permintaan. Tuhan tolonglah, tolonglah, dan seterusnya. Doa Nehemia, apa yang terjadi di situ? Nehemia mulai bukan dengan permintaan. Dia mulai dengan penyembahan, adoration. Dengan satu pengenalan akan Tuhannya, siapa Allahnya, dan siapa Allahnya buat dia. Inilah yang menarik. Dia tidak mulai dengan dirinya atau masalah-masalahnya. Mirip dengan doa Bapa kami. Dimulai bukan dengan minta makanan yang secukupnya dan seterusnya, tetapi mulai dengan penyembahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Bandingkan presentasenya, doa Nehemia ini 7 ayat, permintaannya hanya setengah ayat. Sedangkan doa Hizkia dalam Yesaya 37 ayat 16-20 ada 11 kalimat, kalimat permintaannya hanya 1. Seperti Nehemia, dia mulai dengan siapa Tuhan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan seterusnya. Jonathan Edwards mengatakan, the only way to obtain of blessing from God is to pester Him forever. Kenapa Edward berkata bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa menerima berkat adalah dengan mengusik Tuhan dengan doa, yaitu ada 4 hal. Pertama, karena kalau kita mendapat berkat tanpa berdoa yang banyak, kita akan sangat mudah menjadi bangga, proud. Jadi menurut Edward, hanya melalui doa yang berulang-ulang inilah akan muncul satu kesadaran yang dalam mengenai ketergantungan kita kepada Allah. Jika berkat-berkat datang tanpa banyak berdoa, maka kita akan dengan mudah jatuh ke dalam anggapan bahwa berkat adalah simply hak dari semua orang. Simple. Nah, dalam Roma 1, ketika Allah membuang manusia, apa yang Allah lakukan? Dikatakan, Dia menyerahkan mereka kepada nafsu-nafsunya. Kalau kita baca dalam konteks ini, maka kita bisa mengatakan Tuhan ketika membuang orang, Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan tanpa melalui doa. Hal yang paling mengerikan yang bisa terjadi pada seseorang manusia adalah dia diberikan semua apa yang dia inginkan tanpa doa. Karena orang yang demikian akan dengan sangat mudah jatuh ke dalam satu penipuan yang mengatakan, saya sukses karena saya hebat, saya pintar karena saya berbakat, saya sukses dan sehat karena saya menjaga hidup saya. Sayalah penentu hidup saya sendiri, hidupku di tanganku. Itu adalah penghukuman yang paling besar yang Tuhan bisa lakukan kepada seseorang di atas dunia ini, yaitu memberikan apa yang dia mau tanpa berdoa. Kedua, tanpa doa, kita tidak akan bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kenapa banyak anak kecil yang dikasih sesuatu, lalu mamanya menegur dia dan mengatakan, bilang apa? Kenapa si anak ini tidak bilang terima kasih setelah menerima sesuatu itu? Karena dia tidak minta. Itu sebabnya dia merasa tidak perlu berterima kasih. Itulah kita. Kita seringkali seperti itu. Kalau kita tidak berdoa untuk sesuatu, kita juga tidak akan berterima kasih untuk hal itu. Ketiga, tanpa berdoa, kita secara tidak sadar akan membuang sukacita dari hidup kita. Kenapa bisa seperti itu?
Karena kalau kita berdoa terus-menerus, berdoa untuk banyak hal sampai hal-hal yang kecil, maka kita akan jauh lebih thankful, bersyukur. Bersukacita dalam banyak hal yang orang lain sudah tidak lihat. Misalnya seperti waktu saya berdoa mengenai hujan. Berapa banyak di antara kita yang berdoa mengenai hujan? Orang yang dalam hidupnya senantiasa berdoa adalah orang yang senantiasa bersukacita. Kenapa? Karena dia melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Kalau kita kurang sukacita dalam hidup kita dan ingin ada sukacita, maka kita harus berdoa. Jadi kenapa kita harus menyembah Tuhan? Untuk kita, agar kita bertumbuh dalam iman. Kenapa kita harus berdoa secara terus-menerus konsisten? Untuk kita, bukan buat Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam sukacita, menyembah Tuhan dalam doa, bertumbuh dalam iman, bertekun dalam doa, dan bertumbuh dalam sukacita. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa bersama-sama? Kenapa harus datang dalam persekutuan doa? Tidak ada yang bisa membuat ikatan yang lebih kuat dari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Doa bersama itu bisa menumbuhkan ikatan yang tidak bisa dibawa hal lain apapun. Kita bisa ingat kekeluargaan kita yang mana yang begitu berarti. Kekeluargaan di mana kita berdoa bersama, berlutut, bertangisan bersama-sama. Tidak ada yang bisa menggantikan itu sama sekali. Jadi ada 4 hal, saudara remnan. Menyembah Tuhan dalam doa, bertumbuh dalam iman, bertekun dalam doa, bertumbuh dalam sukacita, berdoa bersama-sama, datang bersama-sama dalam doa, bertumbuh dalam solidaritas. Doa adalah suara bagi jiwa kita untuk kita mengingat siapa Allah kita, siapa Dia, adalah Raja yang besar dan apa yang Dia lakukan buat kita. Dia telah mati bagi kita, itu akan membuat kita untuk selalu berdoa. Amin.